Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Laqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa melaksanakan ibadah kepadanya, karena kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Karena sebagian ulama mengatakan min alamati sa'adati 'alal 'abdi taisiru ta'ati lahu. Di antara tanda kebahagiaan yang didapatkan seorang hamba adalah bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah inti tujuan kita di dunia. Karena itulah yang dilakukan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian, sesungguhnya permusuhan antara anak Adam dengan iblis sudah berlangsung berabad-abad, dimulai dari penciptaan Adam. Dari mulai Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam, tetapi iblis tidak mau untuk bersujud kepadanya. Bahkan dia dengan kesombongannya mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, dalam surat Al-A'raf ayat 12. Dia mengatakan dengan sombongnya, saya ini lebih baik daripada Adam. Kenapa? Karena saya diciptakan dari api, sedangkan dia hanya diciptakan dari tanah. Satu kesombongan yang menjadikan dia dikeluarkan dari surga. Satu hal yang menjadikan dia tidak layak untuk berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah Allah menghukum iblis karena tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam. Allah menghukumnya untuk keluar dari surga. Namun iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis berkata, karena engkau telah menghukum aku sesat, andirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu ya Allah, tolong tundalah kematianku sampai hari kiamat. Dan ternyata hal ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung pelajaran bahwasanya iblis saja yang berdoa dan meminta kepada Allah dikabulkan oleh Allah. Bagaimana dengan kita hamba-hambanya? Maka jangan pernah berputus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah iblis ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat, salah satu misi utamanya adalah bagaimana mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Sehingga dia berusaha dengan berbagai cara
ya, agar Adam bisa memakan buah yang terlarang. Ya, Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 20. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Ya, maka kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, ya, yaitu Adam dan Hawa, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Ya. Kemudian dia mengatakan, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ya. Kata iblis kepada Adam dan Hawa, kenapa Allah tidak membolehkan engkau memakan buah ini? Ya, itu karena Allah tidak ingin engkau menjadi malaikat atau engkau kekal di dalam surga. Ya. Bahkan apa? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bahkan sampai bersumpah, demi Allah, sesungguhnya aku ini benar-benar orang yang memberi nasihat. Dia datang bukan dengan rupa yang jelek, bukan dengan rupa yang buruk, tetapi bahkan bersumpah dan mengatakan dirinya adalah pemberi nasihat, dan ini diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 21. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam yang baru diciptakan oleh Allah, ya, tidak pernah mendapati gangguan dan godaan, langsung mendapatkan gangguan dan godaan dari iblis, pimpinannya para setan. Bahkan iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar ketika Nabi Adam akhirnya terpengaruh, termakan bujuk rayu sehingga makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ternyata Adam pun memakannya. Apakah iblis selesai misinya mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghukum iblis sebagai penghuni neraka kekal di dalamnya, maka misi selanjutnya adalah bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya supaya keturunan anak Adam mengikutinya sampai ke neraka dan kekal di dalamnya. Makanya ikhwah sekalian, Allah abadikan dalam surat Al-Isra ayat 62. Allah mengatakan, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Kata iblis, ya, terangkan kepadaku, inilah orang yang engkau muliakan atas diriku, yaitu Adam. Ya. Sesungguhnya kalau engkau memberikan aku tangguh sampai hari kiamat, niscaya akan aku sesatkan keturunannya kecuali hanya sedikit yang taat kepadamu. Bahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, iblis mengatakan, qala fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukum saya tersesat ya Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan menghalangi anak Adam dari jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Lalu aku akan datangi dia dari arah depan. Aku ganggu dia dari arah depan. Kalau enggak bisa, maka dari arah belakang. Kalau tidak bisa, maka dari arah samping kanan. Enggak bisa pula dari arah samping kiri. Dan engkau tidak akan mendapati mereka, ya, beribadah kepadamu, tidak akan mendapati mereka bersyukur kepadamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa mengetahui bagaimana bahayanya setan, bahayanya iblis, ya, dalam mengganggu anak Adam. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak melihat dan memperingatkan kita, ya, agar menjadikan mereka sebagai musuh-musuhnya kita. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu, kata Allah. Kita semua menganggap ini, bahwa kita menyatakan bahwasanya setan sebagai musuh kita. Tapi Allah mengatakan fattakhidhuhu aduwan.
jadikan dia sebagai musuh. Karena kebanyakan kita menganggap setan itu sebagai musuh, tapi ternyata ya nyaman berada di dalam ya bujuk rayunya setan. Nyaman ketika mereka menyuruh kita menjauh dari Allah, nyaman ketika mereka menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan. A'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya iblis dan bala tentaranya adalah musuh yang sangat-sangat berat. Ini yang harus kita pahami. Begitu beratnya apa yang menjadikan faktor bahwasanya mereka adalah golongan yang sangat berat. Di antaranya yang pertama, mereka adalah golongan yang tidak terlihat oleh kita. Kita tidak bisa melihat rupa asli jin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 27, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya dia, iblis dan pengikutnya, bisa melihat kamu dari arah yang kamu tidak bisa melihat dia. Ya, maka ikhwas sekalian, seandainya musuh kita adalah orang yang nampak atau makhluk yang bisa terlihat oleh kita, akan dengan mudah kita lawan, ya, akan dengan mudah kita hadapi. Permasalahannya adalah musuh kita ini nggak terlihat, ya, sehingga ini menjadi hal yang berat. Kemudian ikhwas sekalian, yang menjadikan bahwa iblis dan bala tentaranya adalah hal yang berat yang kita hadapi karena mereka sebenarnya sangat dekat dengan kita. Bukan sangat jauh, tapi sangat dekat dengan kita. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam, ya sebagaimana aliran darah. Bahkan apa? Dikuatkan dengan hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin." Ya, setiap orang di antara kita telah diutus untuknya seorang qarin, seorang pendamping dari kalangan jin. Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya, "Ama iya syaitan, apakah bersamaku ada setan?" Nabi menjawab, "Na'am." "Ama akulli insanin, apakah dengan setiap manusia?" "Iya." Bahkan Aisyah di dalam riwayat mengatakan, "Apakah dengan engkau juga ada setan?" Nabi SAW mengatakan, "Iya, kecuali ya pendampingku atau setanku telah dijadikan masuk Islam sehingga tidak memerintahkanku kecuali kebaikan." Sehingga ikhwas sekalian, ini hadis menunjukkan bahwa pendamping kita adalah setan-setan yang bukan muslim. Setan yang muslim hanya setannya Rasul SAW yang sudah bertobat, yang ditolong oleh Allah. Adapun yang lain adalah pembisik-pembisik yang jahat. Ya, mereka bukan orang, mereka bukan jin muslim, dan kerjaan mereka adalah membisikkan kepada kita kemaksiatan, membisikkan kepada kita kejahatan. Maka ya, tentu bagi kita untuk berwaspada terhadap mereka. Setan itu bukan di sudut rumah kita, bukan di lantai 2 rumah kita, bahkan mengalir di aliran darah kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan setan dan iblis serta bala tentaranya itu adalah musuh terberat kita karena mereka langsung menyerang hati kita. Ya, mereka bukan membisikkan telinga kita, tapi menyerang hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nas ayat 5, "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas." Yaitu mereka para setan membisikkan kejahatan ke dalam hati-hati manusia. Padahal kita tahu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, seluruh tubuh kita baik. Ya, tapi kalau segumpal daging ini rusak, seluruh tubuh kita rusak. Ala wahiyal qalb, ya, yaitu apa? Hati kita. Ya.
Dan ternyata iblis dan bala tentaranya menyerangnya adalah hati. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menuntut kepada kita untuk kewaspadaan tinggi terhadap mereka. Ya, agar kita hati-hati terhadap mereka. Kemudian yang menjadikan mereka adalah musuh yang sangat berat karena mereka sudah berikrar untuk mengganggu dan menggoda anak Adam, mengganggu dan menggoda kita semua, bahkan tanpa ada rasa lelah. Tidak ada rasa capek dari mereka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Inna syaitana qa'ada libni Adam bi atruqihi. Sesungguhnya setan itu menghalangi anak Adam dari seluruh jalan kebaikan. Maka jalan kebaikan apapun akan dihalangi oleh iblis, oleh setan dan bala tentaranya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tadi dengan jelas iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, ya, maka benar-benar saya akan mengganggu manusia dari arah depan, dari belakang, dari kanan ataupun kiri. Sehingga kalau dia tidak bisa mengganggu kita dari arah depan, dia akan coba cari cara yang lain dari arah belakang. Kalau nggak bisa dari arah kanan, dia coba dari arah kiri. Itulah iblis, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada ya bagi ya atau rumusnya setan mengatakan saya sudah capek mengganggu anak Adam, saya tidak akan mengganggunya lagi. Tidak. Ya, yang ada bagi mereka adalah selalu dan siap untuk mengganggu dan menggoda anak Adam. Dan yang terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan bahwasanya iblis dan bala tentaranya adalah musuh yang paling berat karena mereka memiliki ya struktur yang rapi. Ya, bahwa iblis memiliki anak buah yang ya taat kepadanya, yang terstruktur dan lain sebagainya. Di antaranya dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW bersabda, Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Ya, kemudian apa? Summa yab'asu sarayahu. Lalu iblis akan mengutus bala tentaranya dari kalangan jin. Ya. Fa'adnahu minhum manzilatan a'damuhu fitnatan. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling berat fitnahnya, yang paling berat ujiannya kepada manusia, yang paling berat gangguannya kepada manusia. Datang setan ya, kepada iblis untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya hari itu, ya, untuk melaporkan hasilnya hari itu. Hari ini saya berhasil menjadikan seseorang berjudi. Hari ini berhasil menjadikan seseorang berzina. Hari ini saya berhasil menjadikan seseorang minum khamar dan lain sebagainya. Tapi lihat kata iblis, ya, kata dia, ma sana'ta syai'an. Kamu tidak melakukan amalan yang besar, kata iblis. Sampai datang ya, satu setan, dia melaporkan dan berkata, sesungguhnya aku mengganggu manusia sampai ketika aku tinggalkan mereka dalam kondisi sudah berpisah, dalam kondisi sudah bercerai. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata iblis kepada setan tersebut, setan yang berhasil memisahkan suami istri, iblis mengatakan, ni'ma anta, ya, kamulah setan terbaik hari ini, ya, setan teladan hari ini, kata iblis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat di dalam hadis ini bagaimana iblis dan bala tentaranya ya benar-benar terstruktur rapi dalam rangka apa? Menggoda dan mengganggu manusia agar manusia mengikuti mereka. Sehingga apa? Setiap hari iblis mengutus setan-setan. Ya, untuk apa? Semuanya untuk menggoda dan mengganggu manusia. Sehingga apa? Mereka semua melakukan gangguan-gangguannya. Ditambah apa? Iblis memberikan motivasi bahwa kalian yang paling bagus godaannya,
akan menjadi setan yang terdekat dengan aku. Sehingga apa? Ya, setiap hari pula mereka datang untuk melaporkan apa yang sudah dilakukan ya di hari itu. Sehingga datang, ya, saya berhasil untuk menjadikan seseorang meninggalkan sholat misalnya. Saya berhasil menjadikan seseorang ya, berjudi. Saya berhasil menjadikan seseorang ya, minum khamar dan lain sebagainya. Tapi ternyata ini bukan setan yang terbaik. Tapi ternyata ini bukan yang menjadikan iblis bahagia. Yang menjadikan iblis bahagia adalah ketika ada setan mengatakan, saya berhasil menjadikan pasangan suami istri bercerai. Saya berhasil menjadikan pasangan suami istri berpisah untuk selamanya. Ini yang diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya keinginan iblis adalah menyebarkan perzinaan sebanyak-banyaknya. Kalau seandainya banyak dari manusia yang menikah, maka ya, cara iblis tidak akan berhasil. Akhirnya apa? Ya, dengan gampangnya ingin menjadikan manusia itu banyak berzina adalah dengan banyaknya perceraian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini ya, di antara yang harus kita lakukan, bentengi diri kita dari gangguan setan dengan terus kita berzikir pagi dan petang. Kemudian bentengi rumah kita ya, dari masuknya setan ya, di antaranya adalah dengan ya banyaknya gambar makhluk bernyawa misalnya. Ya, dengan adanya patung, dengan adanya anjing dan lain sebagainya, sehingga malaikat tidak bisa masuk. Otomatis yang masuk adalah setan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beratnya atau 5 hal yang menunjukkan hakikat beratnya musuh kita. Hakikat beratnya musuh yang nyata yang setiap hari kita hadapi. Ya, maka dari itu seharusnya kita waspada terhadap gangguan ya, terhadap musuh kita yang nyata ini. Jangan sampai kita menjadi teman dekatnya mereka ya, dengan kita terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mungkin ini yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.